Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas waktunya yang telah diberikan. Baik, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Fairuz dengan NPM 208110174 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Tukiman Kateni, SAG MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil resume bab 3 yang telah saya buat yang berjudul Membangun Ilmu dengan Visi Islam. Pada bab ini, kita akan membahas subbab-subbabnya. Yang pertama yaitu IIIT dan Islamisasi Pengetahuan. Yang kedua, gebrakan awal seminar Islamisasi Pengetahuan. Yang ketiga, membangun kerjasama lembaga lain. Yang keempat, penerbitan buku-buku. Yang kelima, Islami Ilmu, Al-Faruqi versus Sardar. Yang keenam, memperbaiki langkah kerja Islamisasi Ilmu versus Al-Faruqi. Yang ketujuh, agama sebagai dasar pembentukan ilmu. Yang kedelapan, agama sebagai sumber ilmu dan sumber etika ilmu. Yang kesembilan, agama sebagai alat justifikasi dan hipotesis. Yang kesepuluh, pandangan ketiga. Yang kesebelas, perspektif Islam tentang paradigma ilmu. Yang kedua belas, tantangan epistemologi Islami. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu III dan IIIT dan Islamisasi Pengetahuan. Dalam dua dasawarsa terakhir ini, diskursus tentang Islamisasi pengetahuan mendapat tempat yang istimewa dalam gerakan kebangkitan Islam abad 15 Hijriah. Salah satu lembaga yang didirikan dengan orientasi utama menggerakkan roda Islamisasi pengetahuan adalah Lembaga Pemikiran Islam Internasional atau The International Institute of Islamic Thought or IIIT. Sistem pendidikan terbelah menjadi dua, yakni sistem modern yang sekuler dan sistem Islam. Hal ini menurut Al-Faruqi adalah lambang kejatuhan Muslim. Selanjutnya, gebrakan awal seminar Islamisasi Pengetahuan. Segera setelah Lembaga Pemikiran Islam Internasional ini diresmikan, pendiriannya pada tahun 1981, dijalinlah sebuah proyek besar bersama dengan Universitas Islam Islamabad, Pakistan. Ia berkembang dengan lingkungan kebudayaan Barat dan ditujukan untuk memuaskan hasrat-hasrat, harapan, pikiran, dan kehidupan Barat. Filsafat dan metodologi disiplin-disiplin itu tak dapat dipisahkan dari pandangan dunia orang-orangnya. Kaitan semacam ini tentu saja dapat dilakukan, antara lain dengan jalan membetulkan teori-teori, metode-metode, dan tujuan disiplin itu secara islami, dan membangun teori-teori dan susunannya dalam suatu keselarasan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, membangun kerjasama dengan lembaga lain. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan AMSSS adalah mengadakan seminar ekonomi Islam yang ketiga, yang bertemakan Research, Mobilization, and Investment in an Islamic Framework. Sekedar catatan, disiplin ekonomi Islami adalah salah satu garapan Islamisasi pengetahuan yang paling maju dibandingkan disiplin lain. Kerjasama lain dari kedua lembaga tersebut adalah dengan menerbitkan sebuah jurnal penelitian pemikiran Islam yang sekarang ini cukup berpengaruh di kalangan intelektual dan sarjana Muslim. Selanjutnya, penerbitan buku-buku. Salah satu prestasi yang paling mengesankan dari kehadiran IIIT adalah terbitnya berpuluh-puluh buku mengenai Islamisasi pengetahuan dan pemikiran Islam lainnya. Penerbitan ini lahir dari suatu maksud untuk memenuhi kebutuhan universitas-universitas Islam di seluruh dunia dalam rangka melembagakan kuliah tentang peradaban Islam dalam kurikulum ilmu humaniora.
atau liberal arts humanities. Selanjutnya, Islami ilmu. Al-Faruqi versus Sardar. Peradaban modern telah memunculkan problem-problem kemanusiaan dan lingkungan yang sangat serius. Krisis peradaban itu telah mengantarkan manusia dalam ancaman kepunahan, kerusakan lingkungan, disharmoni kehidupan, dan sebagainya. Karena pilar peradaban modern adalah ilmu pengetahuan, maka sejumlah pemikiran merasa sangat berkepentingan untuk menelaah kembali ilmu pengetahuan secara kritis. Menurut Al-Faruqi, pengetahuan modern menyebabkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi, serta adanya dualisme kultural dan religius. Selanjutnya, memperbaiki langkah kerja Islamisasi ilmu versi Al-Faruqi. Al-Faruqi menetapkan 5 sasaran dari rencana kerja Islamisasi ilmu, yaitu 1. Menguasai disiplin-disiplin modern. 2. Menguasai khazanah Islam. 3. Menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, mencari cara untuk melakukan sintesa kreatif antara khazanah Islam dengan khazanah ilmu pengetahuan modern. 5. Mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah. Rencana kerja Islamisasi ilmu Al-Faruqi ini mendapat tantangan keras dari Ziauddin Sardar. Menurut Sardar, bukan Islam yang perlu dibuat relevan dengan ilmu pengetahuan modern, melainkan ilmu pengetahuan modern yang harus dibuat relevan dengan Islam. Islam secara a priori selalu benar sepanjang zaman. Upaya merelevansikan Islam dengan ilmu pengetahuan modern berarti membiarkan ilmu pengetahuan Islam masih menggunakan corak berpikir atau model of thought and inquiry Barat adalah tidak mungkin menghasilkan ilmu pengetahuan Islami apabila cara berpikirnya masih kebarat-baratan. Selanjutnya, agama sebagai dasar pembentukan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan agama adalah kekuatan-kekuatan yang mampu mentransformasikan kehidupan manusia. Dengan keunggulan dan keterbatasannya, dua sosok subjek ini dalam taraf tertentu terbukti telah memberikan sumbangan yang nyata bagi peningkatan taraf kehidupan manusia. Permasalahan yang muncul adalah bahwa kedua kekuatan itu berjalan sendiri-sendiri dan terlepas satu sama lain. Kerusakan fisik lingkungan alam karena ulah manusia kini semakin nyata. Kini lapisan ozon di kutub utara dan selatan telah menipis dan mulai bocor. Dengan demikian, adalah relevan bila saat ini kita berbicara tentang integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Dalam tulisan ini yang dimaksud agama tentu saja Islam. Selanjutnya, agama sebagai sumber ilmu dan sumber etika ilmu. Pandangan yang dominan di kalangan ilmuwan modern saat ini bahwa ilmu bekerja pada dataran empirik, sementara agama bekerja pada dataran mistis atau non-empirik. Karena objek studi di antara keduanya berbeda, maka pembicaraan tentang keterkaitan antara ilmu dan agama dianggap sebagai tidak relevan. Kesulitan bagi orang yang mempunyai pandangan demikian adalah mereka harus mampu mengikuti dua pandangan yang berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Sementara golongan yang tak puas kedua mengungkapkan ilmu dan teknologi telah menimbulkan dampak-dampak yang tak diinginkan dan tak terpikirkan. Selanjutnya, agama sebagai alat justifikasi dan hipotesis.
Mereka mengatakan bahwa kemajuan-kemajuan material atau ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibarengi oleh kemajuan moral spiritual. Kelompok pertama, mereka mengumpulkan fenomena-fenomena serta bukti-bukti empirik dan kemudian mencari kesesuaiannya dengan kitab-kitab suci. Mereka berpikir secara induktif. Salah satu tokohnya adalah Maurice Bessel, seorang ilmuwan Prancis. Dalam buku Al-Quran, Bible, dan Sains, kritikan terhadap cara ini adalah agama sekedar dipakai untuk menjustifikasi penemuan-penemuan ilmiah. Kelompok kedua, mereka menjadikan agama sebagai sumber hipotesis ilmu. Mereka meyakini bahwa ajaran-ajaran agama adalah mutlak kebenarannya. Selanjutnya, pandangan ketiga. Sebagai motivator, agama mendorong pemeluknya untuk berpikir, merenung, meneliti apa-apa yang ada di bumi, di antara bumi dan langit, dan dalam diri manusia sendiri. Agama juga memerintahkan manusia untuk mengecek kebenaran suatu berita dan tidak mempercayai berita begitu saja. Sebagai sumber pengetahuan, artinya agama itu juga menerangkan kenyataan-kenyataan di dalam diri manusia maupun di alam semesta ini. Sebagai penjaga moral, agama menuntun penerapan ilmu itu. Ilmu hanya digunakan untuk kebaikan manusia dan semesta, dan bukan untuk merusaknya. Dengan begitu, penulis berpandangan bahwa adalah ideal apabila ilmu dan agama itu menjadi satu kesatuan. Ilmu agamawi yang nanti kita hasilkan adalah ilmu yang berbeda dengan ilmu pengetahuan barat. Selanjutnya, perspektif Islam tentang paradigma ilmu. Dengan demikian, paradigma ilmu baru akan mengakui dua kenyataan sekaligus, yaitu kenyataan empirik dan kenyataan meta-empirik. Oleh karena itu, kita perlu menerima kemungkinan penggunaan alat lain selain indera dan akal. Al-Ghazali dalam buku Al-Munqidh memperoleh ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah melalui mukasyafah atau intuisi. Menurut Harun Nasution, dalam Kedudukan Akal dan Islam pada tahun 1979, perincian ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan perintah penggunaan akal adalah sebagai berikut. Pertama, dabara atau merenungkan, berjumlah 8 ayat. Faqihah atau mengerti, 20 ayat. Nazara atau melihat secara abstrak, 30 ayat. Tafakkara atau berpikir, 1 ayat. Dan terakhir, tantangan epistemologi Islam. Salah satu gerakan yang bersemangat untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang islami adalah islamisasi ilmu. Gerakan yang dimotori Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dan kawan-kawan ini memperoleh beragam tanggapan dan interpretasi. Salah satu pandangan yang cukup menarik berkenaan dengan islamisasi ilmu adalah pandangan Ziauddin Sardar. Menurut Sardar, islamisasi ilmu harus dimulai dengan membangun pandangan dunia Islam. Yang dimaksud dengan pandangan dunia Islam adalah pandangan Islam secara global tentang bekerjanya alam semesta dan kehidupan manusia dalam naungan hukum-hukum Allah atau sunatullah. Baik, sekian dari hasil presentasi resume saya. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.